menjadikan masalah sebagai motivasi hidup. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya. Hanya saja berbeda-beda masalah yang dihadapi. Ada yang memiliki masalah dalam pendidikannya, masalah dalam keuangannya, masalah dalam keluarganya, masalah dalam pekerjaannya, dan berbagai masalah lainnya. Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, mensikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ada yang karena suatu masalah menjadikan orang tersebut terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Semua adalah sama-sama manusia, tetapi ada yang terpuruk karena masalah, dan ada pula yang menjadi lebih kuat dan bahkan lebih sukses dari sebelumnya karena memiliki masalah. Semua itu terjadi bukan karena besar kecil atau sedikit banyaknya masalah yang dihadapi, tetapi sikap dari setiap orang yang berbeda dalam menghadapi setiap masalah yang ada. Untuk itu, yang kita butuhkan adalah bagaimana cara menghadapi masalah dan bahkan menjadikan masalah sebagai landasan untuk bangkit melompat menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ketika cobaan dalam hidup datang bertubi-tubi tanpa kenal ampun, jangan dulu menyerah. Cobalah lakukan cara menghadapi masalah berikut ini agar beban di pundak Anda terasa lebih ringan dan Anda bisa bernapas lebih lega. Berikut tips cara menghadapi masalah yang bisa Anda lakukan. 1. Berdoa. Karena doa adalah salah satu sarana setiap manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan atau Laumu, baik untuk mengucapkan syukur dan atau untuk menyampaikan keluhan, serta menyampaikan permohonan. Jadi, alangkah baiknya jika di saat menghadapi suatu masalah, kita bermohon untuk dimampukan menghadapi serta menemukan jalan keluar atau solusi bagi masalah yang kita hadapi. Cobalah untuk belajar dari kegagalan. Hidup tidak selamanya baik. Kadang kita berada di atas dan kadang ada di bawah. Ingatlah, ini merupakan siklus yang tidak terelakkan dan merupakan sebuah proses pendewasaan. Begitupun dengan masalah, terimalah kenyataan tersebut sambil mengambil pelajaran dari kegagalan saat itu. Tanamkan dalam diri bahwa Anda adalah pribadi yang kuat dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah, serta menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Karena dalam diri manusia ada hal yang besar dan ada yang kecil. Bila mengikuti bagian yang kecil, akan menjadi orang kecil. Dan bila mengikuti bagian yang besar, maka akan menjadi orang besar. 2. Tetap tenang. Setelah belajar dari kesalahan, kita tidak boleh panik dan harus tetap tenang dalam menghadapi masalah, agar pikiran tetap jernih. Yakinkan diri bahwa tiada sesuatu yang bukan karena firman, maka terimalah itu dalam kelurusan. Dengan memiliki keyakinan tersebut,
niscaya dapat menghindarkan kita dari kondisi mental atau pikiran yang stres dan penuh emosi, yang hanya akan menghalangi untuk mendapatkan solusi terbaik dalam mengatasi masalah. Yakinkan diri bahwa setiap perkara itu mempunyai awal dan akhir. Berusahalah untuk mengetahui mana hal yang harus didahulukan dan mana hal yang kemudian. 3. Berpikir positif. Selalu milikilah prasangka baik dan pemikiran positif dalam segala kondisi, sekalipun saat menghadapi permasalahan hidup. Milikilah pemikiran bahwa setiap masalah atau cobaan yang kita alami adalah salah satu cara Tuhan atau Laumu untuk menjadikan kita orang yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini seperti yang tertulis di dalam kitab Mengzi. Begitulah, kalau Tuhan Yang Maha Esa hendak menjadikan seseorang yang besar, lebih dahulu disengsarakan batinnya, dipayakan urat dan tulangnya, dilaparkan badan kulitnya, dimiskinkan hingga tidak punya apa-apa, dan digagalkan segala usahanya. Maka dengan demikian, digerakkan hatinya, diteguhkan watak sejatinya, dan bertambah pula pengertiannya tentang hal-hal yang tidak mampu. Dengan membaca dan mengimani ayat ini, yakinlah itu dapat menumbuhkan serta menambah semangat dalam hati. Syukuri setiap kondisi saat ini. Selalu bersyukur bisa jadi cara mengatasi masalah, karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara pandang kita terhadap hidup kita saat ini, hingga kita dapat mengetahui kebaikan pada apa-apa yang kita benci atau tidak kita sukai. Misalnya, jika saat ini belum mendapat pekerjaan, kita harus bersyukur karena bisa memiliki waktu yang lebih banyak bersama keluarga. Atau ketika sedang diuji Tuhan dengan rumah yang kebanjiran, bersyukurlah karena Anda dan anggota keluarga lain masih diberi keselamatan dan kesehatan hingga hari ini. Ketika Anda banyak bersyukur, cobaan yang besar bisa terlihat kecil. Energi positif ini akan sangat membantu berpikir positif dan pada akhirnya keluar dengan berbagai solusi untuk memecahkan masalah. Cara menghadapi masalah tersebut memang bukan perkara mudah. Tetapi selama kita masih memiliki tekad dan respon positif dalam menghadapi segenap masalah, yakin kita akan mendapatkan solusi atau jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Walaupun dalam merespon atau menghadapi masalah tidak semudah mendengar ketiga tips di atas, tapi setidaknya dengan selalu bersikap dan berpikir positif dapat membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Karena setiap persoalan yang memiliki awal pasti memiliki akhir. Semoga kiranya kita semua selalu dimampukan untuk menjadikan masalah sebagai landasan untuk dapat melompat lebih tinggi hingga menjadi manusia yang lebih baik dan lebih hebat dari sebelumnya. Tetap semangat dalam hidup dan tetap menyukai akan kebaikan dalam karya kebajikan, karena selalu ada rahmat karunia Tuhan bagi segenap umat berkebajikan. Apapun yang terjadi dalam hidup, tetaplah berbuat baik dan terus memupuk jasa kebajikan. Percayalah
selalu akan ada pelangi setelah hujan badai yang lebat. Terima kasih, semoga bermanfaat.